Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi akan kami sajikan dari wilayah Indonesia bagian Barat. Bersama saya Wanasari, inilah kabar Sumatera. Kabar pertama kami awali dari Sumatera Selatan. Pemirsa, seorang suami mengajak istri tercinta untuk bertarung dalam pemilihan kepala desa di Desa Durian Gadis, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Pencalonan Suryani yang merupakan seorang bidan desa ini untuk menghindari kota kosong dan penundaan pilkades hingga tahun depan. Beginilah gaya pasangan calon kepala desa Durian Gadis, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Saat akan menaiki panggung TPS di aula desa, suami istri itu bagaikan pasangan yang akan menaiki pelaminan. Dengan santainya mereka berjalan diiringi dengan alunan musik yang romantis. Sang suami Abdul Aziz yang merupakan incumbent yang ketiga kalinya mencalonkan diri maju menjadi kepala desa. Dan sang istri Suryani selain ibu rumah tangga, ia juga merupakan bidan desa Durian Gadis yang akan secara langsung terbuka menantang sang suami dalam pemilihan kepala desa yang terdapat 376 mata pilih di periode 2022 hingga 2028. Menurut Budi Aziz, calon kepala desa Durian Gadis, dalam pemilihan ini ia akan profesional. Jika memang istrinya yang terpilih, maka akan didukung sepenuh hati. Dan jika ia yang terpilih kembali, maka akan melanjutkan tugas dan kewajiban sesuai dengan kepala desa membangun desa seperti yang sudah dilakukan. Profesional, kalau memang ternyata istri saya terpilih, alhamdulillah saya akan support. Berarti istri saya sebagai kepala desa di Desa Durian Gadis, Kecamatan Rambutan ini. Pun sebaliknya, ya saya sebagai calon periode ketiga, seandainya saya terpilih lagi, yang jelas saya akan melaksanakan tugas kewajiban saya sesuai dengan kepala desa, dan saya akan membangun desa seperti halnya yang sudah-sudah. Di sini saya akan lebih memajukan kepada ibu-ibu atau kaum perempuan, khususnya di bidang kesehatan, karena saya adalah bidan desa di sini. Saya ingin memajukan lagi di bidang kesehatan. Di akhir perhitungan suara, sang suami ternyata lebih unggul 270 suara dan sang istri mendapatkan 67 suara sah dengan total keseluruhan 370 suara. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Samsul Rizal, TV One mengabarkan. Dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional 20 November lalu, Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Palembang menyambangi lapas kelas 2A Palembang untuk memberikan pendampingan permasalahan hukum terkait kekerasan anak sekaligus memberikan santunan kepada 128 anak warga binaan. Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Palembang yang dikomandoi langsung oleh Ketua KPAD Romi Apriansyah menyempatkan hadir untuk menemui anak-anak warga binaan di lapas kelas 2A Palembang dalam rangka menyosialisasikan program kerja KPAD terkait undang-undang kekerasan terhadap anak. Ketua KPAD menjelaskan selama November 2021 pelanggaran-pelanggaran terhadap kasus di lapas nihil. Walaupun tidak ditemukan pelanggaran kekerasan anak di lapas tersebut, namun pihaknya menekankan kepada petugas kepolisian khusus pemasyarakatan atau Pulsuspas agar Undang-Undang Dasar 35 tahun 2014 tetap diterapkan. Seperti yang diketahui, untuk 128 anak warga binaan lapas dipidana terkait permasalahan hukum yang beragam, seperti kasus pencurian, narkoba, dan pencabulan. Semua warga binaan mendapatkan perhatian yang sama dalam memberikan pembelajaran agar tidak mengulangi perbuatannya setelah bebas nanti. Dalam kesempatan itu, KPAD juga memberikan santunan seperti barang-barang kebutuhan anak selama di lapas. Kita sudah melihat laporan dari kawan-kawan di sini bahwa pelanggaran-pelanggaran terhadap kasus anak di sini alhamdulillah nihil. Beberapa poin yang kita tekankan tentu kepada kawan-kawan di lapas bahwa acuan kita tetap Undang-Undang 35 2014 itu diterapkan di lapas anak ini. Kemudian juga kita ingin mendengarkan apa yang terjadi di lapas anak ini, kemungkinan berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran anak. Kita sinergi dengan KPAI, memang kita sudah rancang, artinya bagaimana kita bisa menggandeng stakeholder maupun pihak-pihak ketiga yang lain yang bisa membantu mengentaskan anak-anak kita. Dan sebenarnya KPAI itu sangat strategi posisinya. Oleh karena itu kita wajib harus bisa menggandeng teman-teman dari KPAI. Dan harapan saya dengan KPAI di situ tentunya sesuai dengan tupoksi KPAI itu sendiri, ya perlindungan terhadap anak itu sendiri. Dan saya berharap betul
harus berubah betul-betul. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini, seluruh anak-anak warga binaan yang sudah keluar bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Wali Kota Palembang bersama seluruh anggota DPRD Kota menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk tahun 2022 mendatang. Hal ini sesuai hasil rapat paripurna ke-20 masa persidangan ketiga. Rapat paripurna ke-20 masa persidangan ketiga DPRD Kota Palembang berlangsung pada Senin 29 November 2021 lalu. Dalam rapat yang membahas rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang APBD tahun anggaran 2022 dan persetujuan bersama ini, anggota dari Komisi DPRD 1, 2, 3, dan 4 memaparkan hasil penyelidikan dan pembahasan mereka terhadap rancangan Raperda yang telah dirumuskan dan diajukan pada rapat paripurna sebelumnya dan menyetujui agar rancangan yang telah disempurnakan dari semua komisi agar dilaksanakan. Rapat yang berlangsung di gedung DPRD Kota Palembang selama hampir 2 jam memutuskan Wali Kota Palembang Harno Joyo dan seluruh anggota DPRD Kota Palembang menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang akan ditetapkan untuk tahun 2022. Surat persetujuan ditandatangani langsung oleh Wali Kota Palembang Harno Joyo dan Ketua DPRD Kota Palembang Zainal Abidin. Kita bersyukur tepat waktu telah disetujui bersama para pimpinan dewan yang bersama kami sendiri, dan mudah-mudahan pada saat pelaksanaan 2022 karena anggaran ini sudah disahkan, artinya di bulan Januari nanti kita sudah bisa melaksanakan kegiatan terhadap pembangunan Kota Palembang. Di rapat paripurna dan sudah persetujuan bersama antara pemerintah Kota Palembang dan DPRD Kota Palembang. Poin-poinnya ya di tahun 2022 di setiap komisi-komisi tadi ada perubahan, pergeseran yang sudah disepakati. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Ratusan kaum disabilitas di Sumatera Utara antusias mengikuti acara bakti sosial yang digelar relawan kemanusiaan Yayasan Surya Kebenaran Internasional dan Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta di Rumah Persembahan Jalan Jamin Ginting, Medan. Acara tersebut bersamaan dengan jatuhnya peringatan Hari Disabilitas Internasional. Hari Disabilitas Internasional pada Jumat pagi, ratusan warga Sumatera Utara kaum disabilitas antusias mengikuti acara bakti sosial yang digelar relawan kemanusiaan Yayasan Surya Kebenaran Internasional di Rumah Persembahan Jalan Jamin Ginting, Kota Medan, Sumatera Utara, bekerja sama dengan Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta. Ratusan kaum difabel pun datang dengan kursi roda, tongkat, bahkan dipapah oleh pendampingnya. Mereka tidak lemah, bahkan mereka saling memotivasi dan saling bertegur sapa. Relawan kemanusiaan berharap dalam kegiatan itu dapat meringankan sedikit beban hidup mereka, khususnya dalam kebutuhan sembako di masa pandemi COVID-19. Pelayanan bakti sosial bersama tersebut bekerja sama dengan Masyarakat Peduli Sumatera Utara, Tanoto Foundation, dan Perhimpunan Indonesia Tionghoa Sumatera Utara. Sebanyak 600 orang difabel mendapatkan paket sembako, serta pemberian dan pengukuran kaki palsu dan tangan palsu kepada 40 orang. Kita mengucapkan selamat Hari Disabilitas Internasional yang jatuh pada tanggal 3 Desember. Dan hari ini kita melakukan satu kegiatan yang cukup besar dengan memberi perhatian terhadap kurang lebih 600 orang difabel dari Sumatera Utara. Kita hari ini melaksanakan pengukuran kaki dan tangan pengganti serta pemasangan kaki dan tangan pengganti kepada kurang lebih 37 difabel, dan sekaligus juga pemberian beras, pemberian makanan dan berbagai bentuk-bentuk lainnya kepada segenap peserta difabel yang hari ini. Acara tersebut dihadiri kaum difabel dari berbagai daerah di Sumatera Utara dan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Dari Belawan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap warga desa Kecamatan Merapi Timur, penyandang disabilitas dan lansia, PT Banjarsari Pribumi membagikan puluhan kursi roda. Pembagian kursi roda tersebut merupakan salah satu kegiatan sosial yang masuk dalam program pemberdayaan masyarakat perusahaan di tahun 2021.
PT Banjarsari Pribumi kembali menunjukkan kepeduliannya kepada warga desa Kecamatan Merapi Timur yang masuk dalam ring perusahaan dengan melakukan aksi sosial pembagian kursi roda untuk penyandang disabilitas dan lansia. Dalam penyerahan secara simbolis ini, PT Banjarsari Pribumi membagikan sebanyak 31 unit kursi roda kepada warga dengan didampingi oleh Camat Merapi Timur dan kepala desa masing-masing. Pembagian kursi roda ini merupakan salah satu program yang masuk dalam program pemberdayaan masyarakat PT Banjarsari Pribumi. Program ini merupakan salah satu bentuk komitmen perusahaan untuk membantu warga, terkhusus warga Kecamatan Merapi Timur. General Manager PT Banjarsari Pribumi, Natalum Bantoruan berharap program-program ini dapat berkesinambungan dan berlanjut, sehingga warga desa yang masuk dalam ring perusahaan dapat merasa terbantu atas kehadiran perusahaan di tengah-tengah masyarakat. Bantuan kursi roda ini merupakan dari program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Dan program ini merupakan juga salah satu masukan dari masyarakat di desa sekitar Tambang, yaitu Desa Arahan, Banjarsari, dan Desa Gedung Agung. Kedepannya kita harapkan juga perusahaan ini, PT Banjarsari Pribumi ini akan menyalurkan bantuan-bantuan yang bersifat dapat membantu masyarakat di sekitar Tambang ini. Ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak PT Banjarsari Pribumi. Semoga bantuan yang diberikan kepada masyarakat disabilitas kursi roda ini akan bermanfaat dan bisa digunakan oleh masyarakat kami untuk kegiatan sehari-hari. Selain pembagian kursi roda, dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, PT Banjarsari Pribumi telah melakukan program pemberdayaan masyarakat lain, seperti pembangunan Gapura SD2 Merapi Timur, Desa Banjarsari, pembangunan sumur bor dan MCK di Desa Gedung Agung, serta pembagian 600 paket sembako untuk warga Kecamatan Merapi Timur. Dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Ahmad Yudiansyah, TV One, mengabarkan. Untuk meningkatkan mutu pendidikan di tingkat Kementerian Agama, puluhan guru Madrasah Sanawiyah sekota Padang Sidempuan, Sumatera Utara mengikuti pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB di Aula Hotel Natama. Sebanyak 80 guru Madrasah Sanawiyah dari Kementerian Agama sekota Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Minggu 5 Desember lalu mengikuti pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB di Aula Hotel Natama, Kota Padang Sidempuan. Proses pelantikan PKB ini dilakukan di 5 ruang kelas dan dibimbing oleh 5 tim seleksi dari fasilitator daerah atau PASDA dan fasilitator provinsi atau PASPROV. Adapun materi mata pelajaran yang diberikan oleh tim fasilitator pada para guru peserta PKB yaitu Matematika 55007, Matematika 55008, Bahasa Indonesia 55002, IPA 55005, dan IPA 55006. Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP merupakan suatu forum atau wadah profesional guru mata pelajaran pada suatu ruang lingkup meliputi guru mata pelajaran SMP baik negeri maupun swasta. Untuk meningkatkan kompetensi para guru-guru kita yang ada di madrasah dalam hal menghadapi berbagai adanya regulasi tentang perubahan-perubahan demi peningkatan kompetensi dan mutu madrasah, mana akhir ini regulasi mengatur tentang pelaksanaan pembelajaran di madrasah. Jadi itu tentu perlu kita laksanakan pelatihan berupa diskusi terhadap guru-guru untuk bisa meningkatkan kompetensinya sehingga dia merasa percaya diri dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional dengan adanya pelaksanaan diskusi dan pelatihan selama MGMP ini. Dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One, mengabarkan. Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau menggelar penyuluhan hukum dengan tema keamanan pengadaan barang dan jasa pemerintah kepada Forum Komunikasi Pimpinan Provinsi Kepri di kawasan Batu Ampar, Batam. Hal ini bertujuan untuk menegakkan sistem hukum yang bebas dari korupsi. Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau menggelar penyuluhan hukum dengan tema keamanan pengadaan barang dan jasa pemerintah kepada Forum Komunikasi Pimpinan Provinsi Kepri di kawasan Batu Ampar, Batam.
Hal ini bertujuan untuk penegakan sistem hukum yang bebas korupsi. Pagelaran penyuluhan hukum ini langsung disasar kepada para pejabat yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa bekerja sama dengan Biro Hukum Sekretariat Provinsi Kepulauan Riau. Tujuannya adalah bagaimana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan baik administrasi maupun teknis, agar para pelaku pengadaan barang dan jasa di Pemprov Kepri ini melaksanakan sesuai dengan ketentuan. Selain itu, dalam upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat, hal ini sesuai dengan visi pemerintah Joko Widodo Ma'ruf Amin, yakni terwujudnya Indonesia maju dalam penegakan sistem hukum yang bebas korupsi. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau, Hari Setiono, mengatakan kejaksaan mempunyai fungsi, salah satunya adalah penyuluhan dan penerangan hukum, yang menjadi program prioritas Jaksa Agung, bahwa penegakan hukum tidak lagi menitik beratkan seberapa beratnya perkara korupsi yang ditangani. Bagaimana yang saya sampaikan di sambutan bahwa kejaksaan mempunyai fungsi, salah satunya adalah penyuluhan dan penerangan hukum. Hari ini kita lakukan penyuluhan hukum kepada para pejabat yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Kita kerjasama dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Tujuannya tentu satu sama, bagaimana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa itu sesuai dengan ketentuan, baik administrasi maupun teknis. Nah, tentunya pengadaan barang dan jasa ini ada partnernya. Siapa itu? Adalah para pengusaha. Nah, hari ini kita berikan pemahaman penyuluhan hukum supaya para pelaku pengadaan barang dan jasa di pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ini melaksanakan sesuai ketentuan. Penegakan hukum nantinya lebih kepada upaya untuk menjamin suatu wilayah yang bebas dari korupsi dan mencegah akan terjadinya tindak pidana korupsi, terutama di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. Pelajar SMK Negeri 1 Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara ciptakan hand sanitizer dari buah nanas. Selama ini, sekolah tersebut sudah memproduksi alkohol sebanyak 1.000 liter dengan kadar 40-90%. Pelajar SMK Negeri 1 Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, ciptakan hand sanitizer dari buah nanas. Ide kreativitas pihak sekolah bersama pelajar berawal saat pandemi COVID-19 melanda, termasuk Indonesia pada awal Maret 2020 lalu. Saat itu beberapa alat kesehatan seperti masker, hand sanitizer, dan disinfektan sempat langka dan sulit ditemukan, serta harga yang mahal menjadi pendorong untuk munculnya ide tersebut. Karena itulah Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pangaribuan, Oloan Silitonga, termotivasi untuk membuat alkohol dari fermentasi buah nanas. Apalagi buah nanas sangat banyak di Kecamatan Sipautar dan Pangaribuan. Alkohol nantinya akan digunakan sebagai bahan untuk meracik hand sanitizer sebagai penangkal virus dan kuman. Untuk diketahui, SMK Negeri 1 Pangaribuan ini memiliki 3 jurusan, yakni pertanian, peternakan, dan otomotif teknik kendaraan ringan. Selama ini SMK Negeri 1 Pangaribuan sudah memproduksi alkohol sebanyak 5 drum atau 1.000 liter dengan kadar alkohol dari 40% hingga 90%. Menurut Kepala Sekolah, yang menjadi kendala adalah pemasaran karena belum adanya izin produksi. Tahun 2020 Pak, posisi bulan 3 masa pandemi. Kebetulan saya pergi ke toko untuk membeli alkoholnya. Tahu-tahu harganya sampai 700.000. Kemudian itu pun tidak dikasih. Makanya kita berpikir langsung bagaimana memproduksi alkohol ini. Sehingga Kepala Sekolah saya sendiri merencanakan pembuatan alkohol dengan bahan dari nenas. Ya, kami produksi ini sudah hampir 5 drum. Kami bagi-bagi dengan siswa dan masyarakat. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Syahran Situmorang, Gompang Gultom, TV One mengabarkan. Warga desa Teluk Pulai, Kabupaten Labuan Batu Utara, Sumatera Utara mengeluhkan rusaknya jalan puluhan kilometer, sehingga hasil pertanian warga dari perkebunan tidak bisa dijual. Warga berharap kepada pemerintah jalan rusak tersebut diperbaiki karena mempengaruhi ekonomi warga setempat. Beginilah kondisi jalan rusak dan berlumpur yang diperkirakan hingga puluhan kilometer berada di desa Teluk Pulai Dalam, Kecamatan Kualuh Ledong, Kabupaten Labuan Batu Utara yang sudah 2 pekan lamanya berlangsung.
Seperti terlihat, akibat jalan rusak, sulitnya jalan dilalui banyak kendaraan maupun truk pengangkut hasil pertanian dan perkebunan di daerah tersebut terjebak lubang lumpur yang dalamnya hampir 1 meter. Sehingga kendaraan yang mengangkut hasil perkebunan harus bermalam 2 atau 3 hari lamanya. Akibatnya buah kelapa sawit yang mereka angkut menjadi membusuk. Rusaknya jalan dan berlumpur ini diperparah akibat banjir yang menutupi jalan yang menghubungkan 3 kecamatan tersebut. Jalan ini menjadi jalan alternatif bagi warga sekitar dan pengguna jalan lainnya untuk menuju kecamatan dan kota kabupaten di Labura. Infrastruktur jalan utama bagi masyarakat sangat penting, di mana jalan ini menghubungkan 3 kecamatan di Kabupaten Labura, yakni Kecamatan Kualuh Hulu, Kualuh Hilir, dan Kualuh Ledong. Namun karena jalan ini mengalami rusak parah, sementara untuk menempuh jarak 50 km saja, warga sampai membutuhkan waktu selama 2 hari. Jadi kami mohon kepada Bapak Presiden Jokowi Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia, agar diperhatikan ini biar bisa lancar hasil pertanian kami. Walaupun gabah, kalau gabah tanggal 10 bulan Januari akan panen. Jadi makanya itu Pak, kami mohon sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Pak Jokowi agar dapat diperhatikan ini. Kendala kami masyarakat yang ada di desa Tirpudadanemen sekarang mengenai transportasi pengeluarkan padi kami tak bisa keluar lantaran jalannya hancur. Jadi kami kemana kami jual padi kami kalau tak bisa keluar padi kami. Jadi khawatir kami Pak, jalan yang rusak sekarang sampai 2 km yang paling parah, sawit pun terbuang, padi pun kemana kami jual di situ takut kami Pak, tak bisa, harus dibangun pemerintah segera jalan Labura. Dari Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, Edi Saputra, TV One mengabarkan. Sebanyak 6 desa dan 3 dusun warga Liang Melas, Datas, Kabupaten Karo, Sumatera Utara mengumpulkan hasil pertanian jeruk sebanyak 3 ton yang akan diberikan kepada Presiden Jokowi sebagai oleh-oleh. Hal ini dilakukan sebagai bentuk permintaan kepada Presiden agar sudi membangun infrastruktur jalan masyarakat yang tidak tersentuh selama 25 tahun lamanya. Inilah antusias warga di 6 desa dan 3 dusun serta 4 kecamatan di Liang Melas, Datas, Kabupaten Karo, Sumatera Utara dalam memberikan oleh-oleh berupa hasil pertanian warga, yakni jeruk manis ke Presiden Joko Widodo. Aksi pemberian oleh-oleh berupa jeruk manis ini dilakukan oleh warga untuk menarik perhatian Presiden, membantu warga dalam pembangunan infrastruktur jalan menuju desa yang rusak parah sejak 25 tahun terakhir. Menurut Ketua Aksi, pemberian oleh-oleh ini untuk menunjukkan bahwa hasil bumi di wilayah Liang Melas Datas ini sangat baik. Namun akibat infrastruktur jalan yang rusak parah, menyulitkan warga untuk menjual produk tani ke luar wilayah dan seringkali hasil pertanian rusak selama dalam perjalanan. Ini warga Liang Melas Datas mengirimkan oleh-oleh jeruk manis buat Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. Pak, berapa total yang kita kirim ini Pak? Jeruk. Ini kurang lebih ada 3 ton ini. Pak, harapan kita Pak dengan pengiriman jeruk ini seperti apa sih sebenarnya Pak? Harapannya supaya Bapak Jokowi bisa lebih kenal daerah kita, dan kalau berkenan ada waktu Bapak Jokowi bisa hadir di sini untuk bisa kita sama-sama ya, melihat kita lah keadaan kita di masyarakat yang Datas. Jalan infrastruktur udah hancur lebur, sehingga pengiriman hasil bumi pun ke pasar udah payah, sulit sekali. Pak, kerusakannya sudah berapa lama nih Pak? Kurang lebih udah 25 tahun gitu, belum ada perbaikan. Pelepasan truk pengangkut buah jeruk manis ini pun disertai iringan ratusan warga desa dan berhenti sejenak di setiap desa yang dilewati. Akibat jalan yang rusak parah dan berlumpur, terlihat mobil pengangkut oleng dan nyaris terguling. Bahkan karena jalan yang curam dan berlumpur, truk terpaksa ditarik oleh mobil lainnya agar dapat melintas. Diharapkan pemberian oleh-oleh hasil bumi Liang Melas ini dapat sampai ke Istana Negara dengan lancar dan dapat diterima langsung oleh Presiden Jokowi. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Untuk mempermudah pelayanan publik bagi masyarakat, pemerintah Kecamatan Keluang, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan melakukan inovasi paket laris dan Go to School pertama di Kabupaten Musi Banyuasin.
PLT Bupati Musi Banyuasin Beni Hernedi melaksanakan kunjungan kerjanya di Kecamatan Keluang dalam rangka penyerahan produk inovasi paket laris dan Kia Go to School yang dilaksanakan di Balai Serbaguna di Kecamatan Keluang Senin 5 Desember lalu. Inovasi katet laris dan Kia Go to School ini dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Keluang dan yang pertama kalinya di Musi Banyuasin untuk memberikan akses kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus akte kelahiran maupun Kia. Sebelumnya, masyarakat harus ke Dinas Catatan Sipil Kota Sekayu untuk mengurusnya. Namun sekarang masyarakat Keluang khususnya bisa langsung mengurus ke pemerintah kecamatan. Kita satu inovasi dalam pelayanan publik. Dan yang dilakukan saat ini, yang diberikan launching lagi, penyerahan produk, ini menunjukkan bahwa pelayanan publik itu yang berupa kartu identitas anak dan lahir siap identitas, ini merupakan inovasi bagi Keluang. Dan saya kira inilah yang dibutuhkan, yang diharapkan oleh lembaga administrasi negara dalam pelaksanaan pelatihan itu, ada inovasi bagi pejabat yang mengikuti pelatihan. Jemput bola, inovasinya itu jemput bola dalam pelayanan akte kelahiran, kemudian kartu identitas anak yang dilakukan pemerintah kecamatan. Jadi poinnya itu adalah inovasinya itu ini kan jarak geografis, ya, tentang kendali pengurusan KTP, pengurusan identitas, akte kematian, pokoknya yang catatan sehubungan dengan kependudukan dan catatan sipil. Dengan adanya inovasi laris dan Kia Go to School ini diharapkan dapat memberikan peningkatan pendapatan, perlindungan, serta pelayanan publik dan pemenuhan konstitusional khususnya masyarakat di Kecamatan Keluang. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Untuk mensukseskan program pemerintah dengan target herd immunity 70%, Badan Intelijen Negara atau BIN daerah Jambi mendatangi wilayah terisolir di Kabupaten Tebo, Jambi. Untuk tiba di lokasi tersebut, tim vaksinator terpaksa harus melewati jalan yang sangat ekstrim. Beginilah saat tim vaksinator menuju kawasan terisolir di RT 15 Dusun Sentano, Desa Balai Rajo, Kecamatan 7, Koto Ilir, Jambi dalam menggelar vaksinasi massal yang diselenggarakan Badan Intelijen Negara Daerah Jambi. Dengan kondisi jalan yang ekstrim, tim vaksinator dari Puskesmas Pasir Mayang yang dikawal TNI Polri berjibaku melewati medan jalan yang berlumpur menuju lokasi vaksin di sekolah SD dan SMP 1 Atap Dusun Sentano, Tebo, Jambi. Kegiatan yang diselenggarakan Badan Intelijen Negara Daerah Jambi ini mendapat sambutan hangat dari para siswa di sekolah 1 Atap dan warga sekitar. Warga yang sudah lama merindukan hidup sehat akhirnya mendapat jawaban dan suntik vaksin secara gratis. Dengan kedatangan tim vaksinator, Kepala Dusun Sentano sangat senang dan berterima kasih atas dilaksanakannya vaksinasi ini. Dirinya berharap agar Badan Intelijen Negara Daerah Jambi dapat mencapai target yang ditetapkan pemerintah. Terima kasih kami ucapkan kepada Badan Intelijen Negara atau BIN yang telah berpartisipasi untuk mengunjungi kami di Desa Sentano, Balai Rajo, Kecamatan 7 Ilir, Kabupaten Tebo, dan untuk melaksanakan program vaksinasi sesuai dengan pemerintah. Kami sangat berterima kasih banyak karena telah menyempatkan diri untuk ikut memvaksinasi keluarga yang ada di sini, terutama keluarga sekolah kami. Kemudian juga dalam hal ini kami dari pihak sekolah atas penyambutan ataupun tamuan kami, ya inilah adanya, ya, karena ini mendadak juga, jadi kami mohon maaf. Dari Kabupaten Tebo, Jambi, Bayu Alfarizi, Muhammad Tarmizi, TV One mengabarkan. Sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan leluhur, warga Silalahi Sabungan melakukan ritual Hahomian Mangasetau di Danau Toba. Ritual ini diharapkan bisa menambah rezeki warga yang sebagian besar sebagai petani dan nelayan di Danau Toba. Ritual Hahomian Mangasetau yang dihadiri oleh Bupati Dairi Edi Keleng Ate Berutu bersama Raja-Raja Turpuk Silahi Sabungan dilaksanakan di Dermaga Apung Tau Silalahi Danau Toba. Sebelum ritual dilaksanakan, Manortor sebagai sambutan para tamu yang hadir dalam ritual yang dilaksanakan 1 tahun sekali ini. Ritual Hahomian Mangasetau yang dilaksanakan di pinggiran Danau Toba ini
Dimulai dengan doa bersama yang dipimpin pendeta dan Raja Turpuk Silahi Sabungan, sejumlah sesajian disiapkan seperti makanan, buah-buahan, dan beras. Setelah dilakukan doa bersama, sesajian yang disiapkan ditaburkan ke pinggiran Danau Toba sebagai ucapan terima kasih kepada leluhur kerajaan Marga Silalahi. Menurut salah seorang Raja Turpuk, kegiatan ini rutin dilaksanakan sebagai wujud terima kasih dan memohon rezeki yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa. Mengasih tahun itu supaya semua yang nelayan selama tahu ini supaya dapat ikan semua itu mulai dari nenek moyang itulah mengasih tahun. Syukuran ya Pak, sejenis syukuran ya Pak? Sejenis syukuran itu. Kita secara rutin harus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan berdoa itu akan lebih baik kalau dilakukan bersama-sama. Dan inilah salah satunya. Masyarakat berharap setelah doa ini, para leluhur juga ikut mendoakan seluruh masyarakat Silahi Sabungan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga semua hasil tani itu berlimpah, semua sahabat dan turis itu datang dengan sukacita ke Silahi Sabungan, dan COVID itu diselesaikan. Dari Kabupaten Dairi, Irfan TV One mengabarkan. Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang Pemprov Sumut memberikan pembekalan terhadap personil Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air atau TKPSDA di 4 wilayah sungai. Dengan pembekalan ini diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan air di Sumatera Utara lebih baik. Acara pembekalan diikuti oleh 120 personil Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air atau TKPSDA Kabupaten Kota se-Sumatera Utara dari unsur pemerintah dan non-pemerintah untuk wilayah Sungai Wampu Besitang, Sungai Bahbolon, Batang Angkola, Batang Gadis, dan wilayah Sungai Nias. Berlangsung di Hotel Grand Antares, Jalan Sisingamangaraja, Medan, Rabu lalu. Kegiatan ini dibuka oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang Pemprov Sumut dan dihadiri pemateri dari Kementerian PUPR. Pembentukan wadah TKPSDA sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 17 Tahun 2017 tentang pengelolaan sumber daya air, membuat pola dan rancangan program di 6 wilayah sungai di Sumatera Utara. Kita harapkan dengan adanya pengelolaan sumber daya air Sumatera Utara, apa yang namanya pendayaan usaha air, konservasi, kemudian pendaya gunaan bisa kita lakukan pengelolaannya berwawasan lingkungan dan bermartabat. Itu yang kita harapkan. Jadi dengan adanya TKPSDA, harapan kita tahun 2022 bahwasanya memang ada pola pengelolaan sumber daya air. Salah satu tugas daripada TKPSDA itu adalah adanya rancangan pola. Dengan adanya pola ini, maka pengelolaan sumber daya air Sumatera Utara akan terarah, ada kerangkanya, ada dasar acuan. Harapan kita bahwa tim TKPSDA ini pertama akan menjadi penguatan bagi tata kelola koordinasi pemerintah di kanal pemerintah mulai dari provinsi sampai ke kabupaten kota, tentu saja dipandu oleh kementerian. Selanjutnya 120 tim koordinasi pengelolaan sumber daya air TKPSDA akan dilantik oleh Gubernur Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmid Al-Yauzar TV One mengabarkan. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi melantik 120 tim koordinasi pengelolaan sumber daya air atau TKPSDA periode 2021 sampai 2026. Dilantiknya tim TKPSDA ini diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan sungai di Sumatera Utara. Berlokasi di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jenderal Sudirman, Medan, Polonia, Sumatera Utara, Kamis lalu 120 personil tim koordinasi pengelolaan sumber daya air dari unsur pemerintah dan non-pemerintah di tempat wilayah sungai Sumatera Utara dilantik. Adapun wilayah sungai tersebut yakni wilayah Sungai Wampu Besitang, Sungai Bahbolon, Batang Angkola, Batang Gadis, dan wilayah Sungai Nias. Saat pelantikan, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengikrarkan sumpah jabatan terhadap 120 personil tim TKPSDA. Edi Rahmayadi meminta tim TKPSDA secara serius menyelesaikan berbagai persoalan sungai, baik mengenai bangunan di bantaran sungai hingga pengelolaan sungai berkelanjutan. Sementara itu,
Malik Asali Harahap, Kepala Bidang Pengembangan Jaringan Sumber Air Provinsi Dinas SDA CKTR Sumatera Utara menyebutkan, dengan adanya TKPSDA, pengelolaan sungai di Sumut semakin baik. Ya, kita Sumatera Utara ada 4 wilayah sungai yang dibentuk hari ini, yaitu dilantik Pak Gubernur Sumatera Utara, dan kita ucapkan terima kasih Pak Gubernur sudah berkenan melantik. Harapan kita dengan adanya TKPSDA ini, pengelolaan Sumatera Utara semakin baik dan bermartabat, terutama dalam hal wawasan lingkungan dan bagaimana konservasinya, bagaimana dengan daya gunaan, kemudian bagaimana dengan daya rusak airnya. Ini yang harapan kita. Apa tadi yang disampaikan Pak Gubernur itu menjadi pedoman bagi kami dalam hal persidangan nanti TKPSDA, terutama nanti akan disusun dalam rancangan pola yang akan ditetapkan oleh tim rekomendasi dari anggota TKPSDA yang terbentuk ini. Selanjutnya, tim PKSDA Sumut akan melaksanakan persidangan dan menyusun pola rancangan kegiatan 2021 sampai 2026. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmidal Yauzar, TV One mengabarkan. Usai dilantik, Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air TKPSDA melaksanakan persidangan. Sidang ini menyusun draft program rancangan pola dan pengelolaan sumber daya air tim TKPSDA periode 2021 sampai 2026. Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air TKPSDA melakukan sidang pengelolaan program rancangan pendayagunaan kelembagaan usai dilantik oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Adapun yang mengikuti persidangan merupakan tim TKPSDA dari unsur pemerintah dan non-pemerintah Kabupaten Kota wilayah Sungai Wampu Besitang, Sungai Babolon, Batang Angkola, Batang Gadis, dan wilayah Sungai Nias. Berlangsung di Grand Antares Jalan Sisingamangaraja Kamis lalu, sidang diawali dengan menetapkan pimpinan sidang, di mana tiap wilayah sungai merancang pola pengelolaan perlindungan dan pelestarian sumber air sehingga permasalahan seperti das, pencemaran lingkungan, sempadan, illegal logging, kualitas air serta pemanfaatan pengendalian ruang bisa teratasi. Dengan komisi nanti itu akan lebih memudahkan dalam kita memberikan masukan dalam rangka penyusunan pola pengelolaan sumber daya air di Provinsi Sumatera Utara yang nantinya ini merupakan masukan kepada gubernur terkait dengan pengelolaan sumber daya air di Sumatera Utara. Karena ini menyangkut air ini adalah yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Jadi semoga Sumatera Utara tidak kekurangan air dan tidak kelebihan dalam artian mengakibatkan bencana. Untuk itu kita berpikiran kita harus bertindak secara integrated. Usai merancang pola dan rancangan program, nantinya tim TKPSDA akan berkoordinasi kepada Gubernur Sumatera Utara mengenai pelaksanaan pengelolaan sumber air agar 6 wilayah sungai di Sumut ke depan dapat ditangani dengan baik melalui kerja TKPSDA. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmidal Yauzar, TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup program Kabar Sumatera. Jangan lupa update berita terkini lainnya di kanal tv1news.com. Saya Wanasari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.